Saya di sini akan bahas mengenai ambisi Donald Trump lagi ya, yang pengen menguasai suatu tempat. Di video saya sebelumnya, saya kemarin udah bahas mengenai Donald Trump yang mau menguasai Kanada. Kemudian dia mau menguasai Panama. Dan sekarang yang terakhir, dia sekarang mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversi, yaitu dia mau menguasai dan ingin membeli Greenland. Mr. President, back on Greenland, your position is clear, but have you directed your staff to take specific actions to draw plans? And can you elaborate again? You didn't rule out military coercion. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right. Kenapa Donald Trump ini terkait dengan pulau terbesar di dunia ini ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana reaksi dunia itu terhadap tawaran kontroversi ini? Yuk kita bongkar faktanya dalam video ini. Jadi selamat datang di ilusi saya tentang Donald Trump yang mau menguasai dan membeli Greenland. Di Januari 2025 kemarin ya, Donald Trump kan itu kembali ke panggung politik Amerika Serikat yang menghidupkan kembali ide yang sempat dianggap lelucon pada 2019, yaitu ide untuk membeli Greenland. Tapi ini bukan segera candaan ya. Donald Trump ini menegaskan bahwa Greenland ini adalah keharusan mutlak bagi Amerika Serikat untuk bisa menguasainya. Mengapa? Jawabannya adalah terletak pada strategi militer, sumber daya alam, dan dominasi global yang dipengaruhi oleh pulau itu Greenland. Yang mana Greenland ini terletak di antara Amerika Utara ya, dan Rusia. Nah, disinilah pangkalan militer Thule, pos pertahanan strategis milik Amerika Serikat. Jika misalkan Amerika Serikat ini menguasai Greenland, mereka bisa memperkuat pertahanan rudal, meningkatkan sistem radar, dan menjaga superioritas militer di Arktik. Tapi sebenarnya bukan hanya Amerika yang mengincar Arktik ini. Rusia dan Cina itu sebenarnya udah telah bergerak lebih dulu daripada Amerika Serikat. Rusia dengan cara Rusia membangun pangkalan militer di Kutub Utara, sementara Cina strateginya untuk memulai untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur di Greenland. Jadi seperti biasa, Cina itu kalau pengen menguasai suatu tempat dan memiliki kepentingan politik, dia itu biasanya investasi dulu. Investasi di suatu tempat dulu. Kemarin yang di Panama aja, Cina itu investasi besar-besaran di Panama. Nah saat ini, Greenland ini berada di bawah kendali dan pemerintahan Denmark. Tapi jika suatu hari nanti, misalkan Greenland ini merdeka, ini ada risiko negara lain seperti Cina dan Rusia itu bisa mempengaruhi kebijakan Greenland melalui investasi atau diplomasi yang dilakukan oleh Rusia. Jika misalkan Amerika Serikat itu tidak bertindak, bisa jadi Greenland akan berada dalam pengaruh negara lain. Dan bagi Amerika Serikat, itu adalah ancaman besar bagi keamanan nasional. Karena Amerika Serikat itu memiliki pangkalan tersendiri yang ada di Greenland. Tapi bukan hanya alasan strategi militer. Greenland ini tuh juga menyimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Memiliki mineral yang langka, minyak, gas alam. Semua ini itu sangat berharga bagi ekonomi Amerika Serikat. Semuanya berharga. Di samping itu, Greenland itu menyimpan logam tanah yang jarang. Yang digunakan dalam hampir semua perangkat modern. Dari smartphone, kendaraan listrik, laptop, hingga sistem pertahanan militer. Nah, untuk detik saat ini, Cina itu mengendalikan lebih dari 60% pasokan global logam ini. Jika misalkan Amerika Serikat bisa menguasai Greenland ini, maka Amerika Serikat bisa menghentikan dominasi Cina di industri ini. Lagi-lagi, perang antara Amerika Serikat dan Cina dalam ekonomi. Bukan hanya itu lagi, Greenland ini juga memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar. Dengan mencairnya es akibat perubahan iklim, semakin banyak area yang bisa dieksplorasi untuk ekstraksi minyak dan gas. Gak hanya kekayaan alam, Greenland ini bisa membuka jalur laut baru di sekitar Greenland yang bisa menjadi rute perdagangan utama dunia di masa depan. Dengan menguasai Greenland, Amerika Serikat ini bisa mengendalikan jalur perdagangan di kawasan Arktik.
Dari kebijakan Donald Trump ini, tentu Denmark dan rakyat Greenland itu memiliki jawaban yang sangat tegas mengenai ambisi Donald Trump ini. Jawabannya adalah tidak mau. Jadi mereka tidak mau pulaunya itu dibeli oleh Donald Trump. Bahkan Perdana Menteri Denmark aja itu menyebut ide Donald Trump ini itu disebut absurd. Sementara pemimpin Greenland itu menegaskan bahwa pulau Greenland itu bukan untuk dijual. Itu merupakan tempat di mana mereka tinggal. Gak bisa dijual. Beda sama dengan pulau yang di Konoha. Konoha di Naruto ya. Itu kan ada kan. Pulau yang dijual. Bahkan kemarin yang viral yang di Sumenep. Ada pulau yang dijual. Nah Greenland itu gak sebodoh itu. Greenland itu cerdas. Hebat mereka. Makanya dia katakan tegas kalau pulau itu bukan untuk dijual karena mereka cerdas. Gak kayak yang itu. Pulau dijual. Tapi dari ini itu Donald Trump ini tak menyerah begitu saja. Pada Januari kemarin 2025, dunia itu kembali terkejut dengan langkah yang diambil oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat yang dari Partai Republik yang merupakan pengusung dari Donald Trump memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang RUU yang diberi nama dengan Make Greenland Great Again Act. Nah, ini bukan sekedar slogan ya, tetapi ini merupakan proposal serius yang bertujuan untuk membuka jalur bagi Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan Denmark mengenai potensi akuisisi Greenland. RUU ini memberikan wewenang kepada pemerintah Amerika Serikat yang saat ini dijabat oleh Donald Trump. Meski demikian ya, RUU ini memicu perdebatan sengit di kalangan politisi dan masyarakat internasional. Ingat ya, ini masih RUU, rencana undang-undang. Masih belum menjadi UU. Nah, jika misalkan ini udah menjadi UU, baru Donald Trump itu akan fix akan menguasai dan membeli Greenland ini. Dari ambisi Donald Trump ini akan menimbulkan reaksi negara-negara lain di dunia. Proposal ini memicu ketegangan diplomatik dengan negara-negara Arktik lainnya, serta negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional mengenai kawasan ini. Satunya China dan Rusia itu. Persaingan untuk menguasai Greenland ini bukan hanya masalah Amerika Serikat dan Denmark, enggak. Tetapi juga soal bagaimana negara-negara besar itu memberikan pengaruh di kawasan vital ini. Tidak hanya dunia internasional yang memperhatikan hal ini, tetapi juga politik domestik Amerika Serikat. Banyak yang melihat upaya Donald Trump ini untuk mengakuisisi Greenland itu sebagai langkah yang mengalihkan perhatian dan isu-isu dalam negeri. Sementara yang lain itu menganggap sebagai ekspresi dari kebijakan luar negeri yang lebih agresif dan ambisius. Jadi Donald Trump dituduh kalau kebijakan yang kontroversi ini itu sebagai pengalihan isu di dalam negeri. Salah satu isu yang terjadi di Amerika Serikat sendiri yang dilakukan oleh Donald Trump itu banyak isunya. Salah satunya mengenai kebijakan Donald Trump masalah imigrasi, khususnya kebijakan Donald Trump yang membangun tembok pembatasan di selatan Amerika Serikat itu yang untuk menghentikan imigrasi ilegal. Nah, ini kan isu kontroversi. Belum lagi tingginya hutang negara. Ingat ya, gak hanya Indonesia yang punya hutang. Amerika Serikat pun, negara adidaya pun itu memiliki hutang yang sangat besar. Yang otomatis masyarakat di sana, rakyat di sana itu pasti gak suka dengan adanya hutang negara ini. Ketika kita lihat, hutang pemerintah Amerika Serikat sudah tercatat mencapai 36,87 triliun dolar Amerika Serikat. Yang merupakan rekor tertinggi. Bahkan rasio hutang terhadap produk domestik bruto Amerika Serikat pada September 2024 yaitu mencapai 123,1%, yang menunjukkan bahwa hutang pemerintah melebihi total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara tersebut. Tapi gak separah Inggris yang kemarin. Ya, makanya banyak pejabat dalam negeri yang kontra terhadap kebijakan Donald Trump ini. Ini mengatakan kalau kebijakan Donald Trump yang di luar itu merupakan pengalihan isu dari ini. Belum lagi Donald Trump yang berlakukan tarif impor yang sangat tinggi terhadap barang-barang dari berbagai negara, termasuk sekutu tradisional Amerika Serikat. Masyarakat dengan adanya kenaikan tarif impor ini, sebenarnya masyarakat itu gak mau. Ya tentu masyarakat yang khusus konsumen ya. Beda dengan yang produsen. Yang konsumen ini pasti gak mau. Kenapa? Karena mau gak mau produk yang awalnya itu murah
ketika dinaikkan tarif impor ini, produknya akan naik nantinya. Makanya Donald Trump dituduh lagi-lagi untuk pengalihan isu yang terjadi dalam negeri. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Donald Trump ini visioner atau hanya sekedar ambisi yang tidak realistis dan hanya pengalihan isu aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten menarik lainnya. See you next video. Eksklusif.